Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu hal yang tanpa kamu sadari, kamu lakukan, yang menyebabkan mantan langgeng bersama orang ketiga. Ya, jadi kita berdoa agar mantan kembali kepada kita dan bisa menjadi jodoh kita. Tetapi yang berdoa demikian kan tidak hanya kita, ya. Mantan juga berdoa. Mungkin doanya mantan agar tidak pernah kembali kepada kita dan dia bisa berjodoh dengan orang ketiga pilihannya itu. Orang ketiga itu juga bisa jadi dia berdoa agar mantan menjadi jodohnya selamanya. Orang tua mantan, karena memang tidak setuju dan tidak pernah menyukai kita, apa doa mereka? Doa mereka agar jangan pernah mantan kembali kepada kita. Doa mereka agar mantan berjodoh dengan orang ketiga. Yang bisa jadi mantan dan orang ketiga ini memang mendapatkan support, dukungan, restu dari orang tua mantan. Ya, keluarga orang ketiga juga berdoa yang sama agar mantan berjodoh dengan orang ketiga. Adik-adiknya mantan juga karena tidak menyukai kita. Mereka semua berdoa agar mantan tidak kembali kepada kita, agar mantan melupakan kita, agar mantan langgeng bersama orang ketiga. Bude-budenya mantan juga sama karena tidak menyukai kita. Mereka berdoa agar mantan melupakan kita dan bisa bersama orang ketiga selamanya. Sahabat-sahabatnya mantan juga begitu, berdoa agar mantan tidak pernah kembali lagi kepada kita, mantan melupakan kita, dan mantan bisa betah bersama orang ketiga. Tetangga-tetangganya mantan juga begitu. Karena mereka semua tidak menyukai kita, mereka juga berdoa agar mantan selamanya bisa bersama dengan orang ketiga. Jadi kita sendirian nih berdoa, sementara mereka semua berdoa agar mantan bersama orang ketiga dan mantan melupakan kita. Nah, ketika kita merasa capek, kita merasa lelah, mungkin karena kita merasa doa yang kita panjatkan itu sudah cukup lama, tetapi mantan kok tetap tidak merespon kita, kan begitu? Kok mantan tetap tidak peduli dengan kita? Kok mantan sepertinya sudah bahagia bersama orang ketiga? Ya, jawabannya kan karena juga mereka berdoa yang sama, ya. Mereka berdoa agar berjodoh. Kalau kita berdoa agar mantan berjodoh dengan kita, sama-sama doanya jodoh. Cuman bedanya pasangannya. Kalau kita berdoa mantan bersama kita, mereka berdoa agar mantan bersama orang ketiga. Artinya apa? Siapa yang lebih kuat dan lebih sabar di dalam berdoa, maka dialah yang akan mendapatkan apa yang menjadi doa-doanya. Ya, jadi kita bisa paham ya sekarang kenapa berdoa itu tidak bisa tergesa-gesa. Karena selain kita, ada orang lain juga yang berdoa. Maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis kan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan,
selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu orang yang mengatakan, "Aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku." Nah, itu orang-orang yang tergesa-gesa. Sehingga ketika kita tidak sabaran di dalam berdoa, maka ya kita akan kehilangan mantan selamanya karena mereka berdoa agar mantan melupakan kita, agar mantan langgeng bersama orang ketiga. Kenapa hingga saat ini ya? Misal mantan memang bersama orang ketiga tetapi tidak kunjung menikah dengan orang ketiga karena hatinya ragu untuk bersama orang ketiga terus. Kenapa hatinya ragu, tidak mantap, tidak yakin untuk segera menikah dengan orang ketiga? Karena doa-doa kita. Mantan masih sering teringat kepada kita, masih merindukan kita, masih cintanya ya kadang hilang timbul ya, kadang mencintai kita, kadang mencintai orang ketiga. Nah, yang membuat mantan belum yakin untuk menikah dengan orang ketiga adalah pengaruh dari kekuatan doa kita. Tetapi ketika kita berhenti di dalam berdoa, maka tanpa kita sadari, kita mengikhlaskan, ya, memberikan mantan untuk berjodoh dengan orang ketiga, mempersilahkan mantan untuk dimiliki oleh orang ketiga, ya. Menarik kan ya? Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi itu ya. Jadi yang harus kita pahami, kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika kita berhenti berdoa, kita merasa capek, kita merasa lelah, saat itulah kita mempersilahkan mantan untuk dimiliki oleh orang ketiga. Nah, karena itu ya, kalau kita tidak ikhlas mantan menjadi milik orang ketiga, kuncinya apa? Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti. Ya. Dan jangan menyerah untuk berdoa. Karena sekuat apapun doa mereka, sebanyak apapun yang membantu mereka berdoa, selama kita, orang yang terzolimi ini, masih mau terus berdoa, itulah yang akan merubah keadaan. Yang akan membuat keadaan sekarang mantan bersama orang ketiga berbalik. Mantan kembali kepada kita lagi. Tapi kuncinya, kita tidak berhenti berdoa. Tidak pernah berhenti. Kita akan terus berdoa dengan sabar. Karena yang bisa mengubah takdir kita dan mantan dari jauh menjadi dekat, dari tidak berjodoh menjadi berjodoh, adalah kekuatan doa-doa kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Kalau kita tidak ikhlas, mantan menjadi milik orang ketiga, teruskan berdoa agar mantan kembali kepada kita. Tetapi ketika kita memang sudah mengikhlaskan mantan untuk bersama orang ketiga, ya tidak apa-apa kalau kita berhenti berdoa dan mungkin kita mengganti doa kita dengan doa yang lain
agar kita dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik dari mantan. Tapi kalau kita tetap inginnya berjodoh dengan mantan, yang harus kita lakukan, teruskan berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.